Sebelumnya, mari kita cari tahu dulu definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Adapun faktor penyebab yang membuat masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu budaya patriotisme, yaitu budaya menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak setara. Kaum laki-laki adalah kaum yang kuat, sedangkan perempuan adalah kaum yang lemah. Selain itu, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seperti KDRT bukan dianggap sebagai masalah sosial, melainkan masalah relasi dengan ranah pribadi, sehingga masih banyak orang yang enggan melaporkan kasus tersebut dan membuatnya semakin marak terjadi. Adapun jenis kekerasan yang marak terjadi kepada perempuan, yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bisa berupa pukulan, tendangan, atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka fisik pada seseorang. Yang kedua yaitu kekerasan psikis. Merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual, di mana adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang menetap dalam rumah tangga, serta pemaksaan hubungan seksual terhadap orang lain di dalam rumah tangga tersebut untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Yang keempat yaitu penelantaran. Di sini dimaksudkan adalah kelalaian atas tanggung jawab seseorang di dalam rumah tangga, di mana secara hukum yang bersangkutan adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab atas kehidupan orang lain yang berada di dalam lingkup keluarganya. Yang terakhir yaitu TPPO atau biasa dikenal sebagai tindak pidana perdagangan orang. Biasa juga disebut sebagai human trafficking. Ini adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun kasus yang marak terjadi terhadap perempuan dewasa yaitu KDRT. Yuk kita cari tahu dulu gimana sih siklus KDRT tersebut. Ketika ada suatu permasalahan yang merupakan faktor penyebab atau pencetus, maka akan ada ketegangan di dalam rumah tangga berupa perbedaan pendapat, adu argumen, dan lain sebagainya. Setelah itu akan ada ledakan kekerasan menggunakan kata-kata kasar, ancaman, pemukulan, intimidasi, dan lain-lain. Ketika kasus ini bergulir lebih lanjut, adanya pelaporan, lalu diketahui oleh orang banyak atau orang lain, maka pelaku akan melakukan permintaan maaf kepada korban, menunjukkan sikap yang manis dan melakukan rasionalisasi dengan mengatakan bahwa seharusnya korban tidak menyulut emosi pelaku. Setelah pelaku dimaafkan oleh korban, ada periode tenang atau periode bulan madu. Kedua pasangan ini memiliki hubungan yang lebih baik. Namun ketika nanti dihadapkan pada suatu permasalahan lagi, terjadi lagi siklusnya, dimulai lagi dari ketegangan, adanya ledakan kekerasan, permintaan maaf, lalu ada lagi periode tenang atau bulan madu. Jadi yang perlu diingat bahwa KDRT ini merupakan sebuah siklus yang selalu berputar. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang telah melakukan tindakan KDRT, kemungkinan besar bahwa pelaku akan mengulangi perilaku yang sama. Untuk korban yang telah mengalami kasus kekerasan, jangan takut untuk melapor karena korban memiliki hak-haknya sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan dari berbagai pihak, yaitu keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau lembaga lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara
khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum. Yang terakhir, pelayanan bimbingan rohani. Yuk kita cari tahu dulu gimana sih cara mencegah kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, gimana sih cara mencegah KDRT? Yang pertama dengan penerapan ajaran agama. Semua agama memiliki tujuan yang baik. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan. Sehingga ketika agama menjadi fondasi dalam sebuah hubungan keluarga, maka akan terhindar dari KDRT. Yang kedua dengan membangun komunikasi yang baik. Dalam komunikasi yang baik, terdapat keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan munculnya rasa saling memahami dan saling percaya yang dapat menjadi fondasi dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, dengan pendidikan sejak dini. Pendidikan sejak dini ini sangat penting ketika anak diajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa marahnya. Diharapkan pendidikan ini dapat membentuk karakter anak yang akan dibawa dan diaplikasikan hingga dewasa. Yang terakhir dengan mediasi. Ketika terdapat permasalahan yang serius sehingga tidak dapat ditangani oleh kedua belah pihak, sebaiknya meminta mediasi kepada pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh kedua pihak tersebut. Melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan bukanlah suatu kesalahan atau aib yang harus ditutupi. Mari bersama dukung kampanye Dare to Speak untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Jika Anda adalah korban atau menyaksikan orang di sekitar Anda menjadi korban kekerasan, segera laporkan. Lindungi diri Anda dan juga orang di sekitar Anda. Hubungi hotline Puspaga atau dapat menghubungi UPTD PPA Balikpapan. Kami melayani 24 jam melalui call center. Atau dapat menghubungi UPPA Polres, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Balikpapan. Mari bersama ciptakan lingkungan yang aman untuk perempuan.